Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Munda Galina dari kelas 11 BKM. Saya mulai sama Ibu. Ya, Ibu lagi sibuk. kebetulan kosong sih jam segini. Saya mau nanya, apa yang membuat Ibu tertarik menjadi guru? Yang menjadi tertarik itu apa ya? Emang dari dulu sih kepengen jadi guru. Karena apa? Orang tua Bu Isti kan guru, jadi kayak kepengen bawaannya untuk meneruskan gitu. Orang tua guru, jadi kok kayaknya enak ya jadi guru gitu. Apalagi kalau misalnya perempuan itu kan bisa pulang agak cepat ya, karena kan perempuan kan nanti bakal berumah tangga, jadi bisa pulang cepat, dilihatnya enak. Terus kalau ngajar itu memang basicnya kepengen seperti itu. Terus Ibu kalau ngajar di sekolah sejahtera itu udah berapa lama? Sudah berapa lama ya? Kalau dari 2012 berarti 12 tahun. Ya, sudah 12 tahun di SMK Sejahtera. Alhamdulillah. Sebelum ngajar di SMK Sejahtera, Ibu pernah ngajar di sekolah mana? Ya, sebelumnya Ibu setelah lulus Ibu kerja dulu, kerja di kantor sekitar 6 bulan. Kerja di kantor 6 bulan, itu sambil nunggu skripsi. Kemudian lanjut karena kan ditawarin ya, setelah lulus Dek di sini aja kerja sebentar, tapi saya mau jadi guru Pak gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya udah, jadi pajak 6 bulan sambil nunggu skripsi. Kemudian lanjut ngajar di SMK Barnawati, kurang lebih 2 tahun di sana. Tapi sambil juga di sini. Jadi 2012 sampai 2014 itu di SMK Barnawati sambil di SMK Sejahtera. Jadi dua gitu. Karena mumpung single kali ya, jadinya pengen 2 aja. Selama mengajar di SMK Sejahtera ada perubahan mata pelajaran nggak? Kayak Ibu kan sekarang guru terus ada perubahan nggak di pelajaran? Ada perubahan. Waktu itu pernah sempat ngajar kewirausahaan. Kewirausahaan pernah ngajar kalau nggak salah sekitar setahun ngajar kewirausahaan. Pernah. Terus gimana nih cara Ibu buat mendapatkan siswa atau siswi yang memiliki pola belajar itu beda-beda? Siswa-siswi yang pola belajar yang berbeda-beda, mungkin kadang kan namanya siswa-siswi kan pasti karakternya berbeda-beda ya. Apalagi dari rahim yang berbeda juga, pasti adik kakak aja pasti berbeda. Apalagi ini banyak macam dari suku, itu adat istiadat semua nyampur. Ya bagaimana menyikapinya, seorang guru pasti punya caranya sendiri. Kalau misalnya dia males-malesan, ditanya baik-baik, kenapa nggak mau belajar, PR-nya kenapa nggak dikerjain, itu kita harus tanya baik-baik gitu. Kalau misalnya apalagi zaman sekarang kan kalau ditanyanya keras pasti dia lebih keras, jadi kita harus tanya baik-baik. Terus kalau misalnya kadang ada siswa yang tidur kan, tiba-tiba tidur pada saat jam, apalagi kalau misalnya jam terakhir tidur, langsung kita tegur aja. Nah kenapa tidur, capek Bu? Ya udah coba dulu ya ke depan gitu. Seperti itu aja. Terus tipe murid yang Ibu suka ini kayak apa? Tipe murid yang disukain itu tipe yang mungkin sama guru itu sopan pastinya kan. Kalau sopan kan pasti ya ini sopan gitu. Kalau ketemu gitu, walaupun kita nggak ngajar, sopan itu yang sebagai guru yang dilihatnya menyenangkan ya, sopan. Kemudian dia kalau misalnya ada apa-apa cerita gitu. Terus kalau setiap weekend Ibu kebiasaan tuh ngapain? Weekend Sabtu Minggu ya. Di rumah itu karena kan Senin sampai Jumat kerja, apalagi bapaknya juga kerja. Jadi kalau di rumah ya waktunya sama anak-anak. Hari Sabtu, hari Minggu ibu waktunya sama anak-anak. Ya mungkin jalan lah ke mall sebentar gitu. Atau enggak ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya, karena dia suka sama ke rumah neneknya, kakeknya. Paling enggak jaga silaturahmi sama keluarga gitu. Terus biar kelas 3 bosan banget nih, biasanya Ibu tuh ngapain? Kelas nggak bosan, biasanya kita ada games. Di awal pembelajaran misi pasti menerapkan, anak-anak udah tahu tuh absen nomor berapa ini, tanggal berapa. Biasanya misi nanya berdasarkan tanggal hari ini.
plus misalnya tanggal hari ini kan tanggal 14 ya, tanggal 14, nomor absen 14, coba maju ke depan, soalnya dijawab gitu. Pasti dia siap-siap tuh absen segitu, wah gua absen nomor 15 nih besok, ada pelajaran puisi lagi, udah pasti udah itu. Atau enggak kita kasih games biar nggak boring gitu. Apalagi kalau misalnya kalau siang hari anak-anak kan pasti kan bawaannya ngantuk ya, jangan langsung diajak belajar. Kalau diajak belajar ya udah gitu, yang ada dia udah capek. Karena kalau misalnya mesti nanya dulu, udah capek ya, capek bu free class, nggak ada free class kali di sini mah. Ibu nggak free class, tapi kita ada games, misalnya game ice breaking dulu gitu, biar dia semangat dulu. Abis semangat paling nggak ya 30 menit gitu, selebihnya baru belajar. Terus apa tantangan terbesar Ibu menjadi guru? Tantangan terbesar apa ya? Kalau tantangan terbesar sih harus memahami karakter anak-anak ya, peserta didik. Apalagi sebagai guru, sebagai wali kelas juga, Bu Isti, dia tuh harus Bu Isti tuh sebagai wali kelas dan sebagai guru juga harus tahu gitu anak ini latar belakangnya seperti apa. Tuh kita harus tahu gitu. Kadang apalagi masa sebelum Bu Isti sebelum menikah gitu, pasti kan harus tahu juga gitu anak ini punya orang tuanya lengkap atau tidak gitu. Sebagai wali kelas kita harus, ini tantangan terbesar sih itu, harus mengayomi dulu, ayo nak sini nak. Kadang kalau misalnya suruh cerita anak-anak kadang suka susah gitu, tapi lambat laun alhamdulillah bisa dilalui. Terus tindakan Ibu buat anak yang suka bandel dan suka dengerin nasihat dulu, kalau aja tuh biasa asik sendiri gitu. Tindakannya, kalau misalnya sudah ditegur nih anak udah ditegur tetap main HP misalnya, kadang kan curi-curi main HP gitu, ya udah kita ancam, tapi ancamnya secara baik. Apalagi kan kita di sini punya peraturan ya gitu. Pelajaran Ibu tidak boleh, kita di awal bikin komitmen dulu, tidak boleh menggunakan handphone. Apabila ketahuan menggunakan handphone atau enggak alasannya apapun, kamu pakai handphone di depan Ibu ambil, nggak dibalikin pada hari ini, balikinnya kapan? Besoknya. Nah gitu, udah pasti dia jerak. Besoknya lagi dia nggak mau ngulangin lagi tuh untuk main HP. Atau kalau nggak yang tadi tidur, ya udah, udah ciumkan dulu ya ke depan. Itu pusing kayak gitu, ciumkan dulu biar segar, baru kamu belajar lagi. Gitu. Terus nih pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ibu untuk pendidikan masa depan? Oke, harapan Ibu sebagai guru selama 12 tahun, harapannya pengen pendidikan itu tetap terus maju ya, tetap terus maju. Anak-anaknya juga harus punya keterampilan, apalagi kalau produktif ya. Kebetulan bisa ngajar produktif, keterampilan yang mumpuni, biar nanti pada saat setelah lulus dia bisa diterima di kantor atau enggak bekerja yang layak lah gitu. Walaupun belum kuliah, dia bisa bekerja gitu ke depannya. Pendidikannya terus meningkat gitu. Makasih ya Bu atas waktunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.